Raina baru saja pulang belanja. Aku nggak ikut karena kemarin aku tidurnya jam 2. Ya, see here, darling, I help you. Biasanya aku bantu susun-susun teman-teman. Jadi ini biar bikin video ya, nggak ada yang bantu saya pegang kamera. Nah, Raina itu selalu begitu ya. Dia susun-susun dulu barangnya ya, di meja. Nah, itu kan ada ininya teman-teman. Ini ada ininya. Jadi kalau teman-teman yang baru itu pasti belum tahu ya. Karena belum nonton videoku. Aku sudah pernah bikin videonya kita, si Raina ini ya. Supaya bisa menghemat uang ya. Karena barang-barang naik. Walaupun memang Jerman masih tergolong terjangkau ya. Daripada banyak negara di Eropa yang gila-gilaan lagi ya harganya. Nah, tapi ya Raina dengan begitu saja pun dia masih bisa hemat dengan cara begini teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar juga kalau Anda tinggal di Jerman. Jadi si Raina sudah berapa tahun ya dia bikin ini, sejak kita belum pindah ke kota ini dia sudah begitu. Ini kan ada barcode-nya. Ini di scan ya sama dia. Ini semua di scan belanjaan. Jadi laporannya itu jujur untuk marketing ya, untuk research ya. Jadi kita dapat poin teman-teman. Aku juga ada, kalau aku makan di luar di restoran ya. Nah, aku bagian yang makan gitu loh, bagian yang kayak ke salon gitu ya. Nah, ini beli sayur kan ada barcode-nya ya. Nah, beli mangga, pisang dan sebagainya. Yang daging dia sudah simpan selalu. Kalau beli telur atau daging ya, dia langsung masuk ke lemari es dulu karena dia takut nanti kayak keju gitu, dia takut nanti rusak ya. Nah, itu semua di scan teman-teman. Loh, kenapa? Nah, kita dapat poinnya. Jadi poin ini kalau kita kumpulin ya sampai 1 tahun 2 tahun itu kita bisa beli barang gratis. Dia sudah dapat beli 2 gimbal gratis teman-teman. Itu gimbal DJI loh, bukan gimbal apa murahan. Nah, jadi gimbal yang dia beli itu ya bukan gimbal murahan teman-teman, DJI Osmo yang model terbaru. Nah itu teman-teman, jadi memang nggak bisa dapat uangnya ya, dan kita memang harus kumpul lama sih. Dan kita lihat barang apa yang benar-benar kita perlukan, seperti kopor ya, itu sudah ada. Dia sudah beli 3 kopor dengan poin ini loh. Itu kopor buatan Samsonite ya, Samsonite teman-teman. Jadi begini cara kita itu hidup hemat di Jerman teman-teman. Jadi saya cuma berbagi saja, bukan mengeluh, supaya teman-teman dengerin keluhan kami ini. Kami hidupnya susah, enggak teman-teman. Saya pengen membantu yang lain juga supaya tahu cara untuk menghemat ya. Kita bisa hematin dari yang lain dan kita bisa pakai uangnya itu untuk keperluan yang penting gitu loh teman-teman. Nah, ini tadi saya lupa buka lampu ya. Aku baru keluar dari kamar tidur. Jadi maaf teman-teman, aku pun belum sempat cuci muka, belum sempat sikat gigi ya. Aku teringat apa itu langsung aku pengen berbagi sama teman-teman supaya saya nggak lupa gitu loh. Nah, selain itu ya dia scan ini, barcode ini, seperti keju ini ya. Ini keju yang nggak perlu dikulkasin ya. Nah, ini memang keju kesukaan saya. Jadi ini ada barcode-nya di scan, ada mesinnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen tahu, tanya aja di komentar, akan saya jawab ya. Nah, jadi ya, selain itu ya kita juga lihat prospek teman-teman. Seperti ini kan supermarket kesukaan kita yang paling besar. Kalau dihitung di Jerman ya, supermarket terbesar semacam Walmart gitu di Amerika ya. Jadi ini supermarket lokal Jerman ya. Nah, ini kan ada prospeknya setiap minggu, setiap 2 minggu lah ya. Jadi kita lihat ini ada barang apa yang biasa kita mau pakai dan dia diskon, itu kita prioritaskan beli. Nah, kalau yang
nggak diskon, tapi kita butuh, kita juga beli sih teman-teman. Nah jadi kita nggak hemat sampai gimana, enggak sih teman-teman ya, masih bisa lah teman-teman, jangan khawatir. Jadi ini bisa menghemat banyak teman-teman. Ini saya cuma berbagi. Jadi bukan hanya supermarket ini saja. Kadang kita juga ada ke Aldi, tapi jarang lah kita ke sana, Lidl ya. Karena kita lebih suka ke ini, karena sayurnya segar teman-teman, sayur dan buahnya. Jadi si Raina tahu karena aku lebih banyak makan sayur dan buah ya. Jadi memang supermarket ini pilihan kita yang pertama lah teman-teman. Nah. Jadi ada juga teman-teman yang saya ada baca di komentar ya, tadi sempat ya, belum sempat balas. Jadi saya nggak bisa balas satu-satu ya teman-teman. Saya tukar kamera dulu ya, nggak sopan ya. Ini saya nggak pakai mikrofon, nggak apa-apa, di dalam rumah bisa kedengaran ya, dan nggak pakai selfie stick juga, jadi memang agak nggak apa-apa supaya natural ya, supaya vlog saya itu lebih alamiah gitu loh. Jadi saya mau bilang apa, lupa nih. Apalagi ya, kok jadi lupa ya. Tadi kan saya bilang sempat ada baca satu komentar ya, loh bukannya di Jerman itu kan banyak supermarket, kenapa harus jalan sampai 1,7 km bolak-balik 3,4 km ya. Setahu dia itu kan di Jerman kan banyak supermarketnya, Lidl, Aldi, Edeka dan sebagainya. Sebenarnya saya ada bikin vlog itu, cuma belum sempat saya post ya, karena kadang kalau saya ada waktu saya bikin, tapi postnya itu ketunda gitu loh. Nah, uploadnya itu ketunda. Nggak apa-apa, saya ulangin di sini ya. Kita banyak di kota kecil ini termasuk kota kecil teman-teman. Karena ya kota sebelumnya, sebelum kita pindah ke sana, ke sini, itu 3 kali lebih besar dari kota ini. Dengan begitu saja ya, sedangkan kota yang dulu itu ya sudah termasuk kota kecil teman-teman. Jadi kota sekecil ini itu ada lebih dari 10 supermarket teman-teman. Termasuk supermarket yang jual organik juga ada. Ya, saya belum masukin yang lebih kecil yang namanya minimarket, seperti minimarketnya orang Turki, minimarketnya orang Rusia, itu saya belum masukkan loh teman-teman. Nah gitu, jadi kenapa saya pilihnya suka ke ini, karena kita sudah biasa. Jadi dan sayurnya memang saya setuju sekali ya, itu memang lebih segar. Selalu saya sudah coba ke tempat lain. Jadi di kota kecil ini ada lebih dari 10 supermarket besar teman-teman. Tapi masalahnya karena di kota kecil ini termasuk kota tua. Dulu juga saya tinggal di Biberach-an-der-Riß, itu termasuk juga salah satu old towns-nya di Jerman. Nah, kalau yang namanya old town, itu di dalam kota, di pusat kota itu nggak bakalan ada tempat segede ini buat supermarket, teman-teman. Ini masalahnya. Jadi semua supermarket besar itu semua ada di luar dari kotanya, jadi harus jalan. Nggak terlalu jauh di tepi kotanya, maksudnya gitu loh. Jadi pusat kota ke tepi kota itu nggak jauh teman-teman, bisa dicapai 2 km, itu sudah dekat teman-teman di Jerman. Jadi ya mungkin teman-teman yang dari Indonesia itu memang dulu pertama kali saya baru tinggal di Singapura, saya juga culture shock ya. Karena harus jalan ke bus stop itu cuman 300 meter atau 200 meter, itu saya sudah bilang jerit-jerit sudah jauh bagi saya. Tapi setelah lama di sini, nah sekarang saya baru tahu ternyata di Singapura itu lebih dekat kalau jalan daripada di Jerman. Di Jerman itu memang sudah biasa teman-teman. Jadi memang saya maklum karena kita dari Indonesia, kita sudah dimanja. Kita sedikit-sedikit naik becak, naik dibonceng sama ojek, terus naik kita berdiri aja sembarangan ada taksi. Nggak bisa di kota-kota, di negara-negara maju nggak bisa teman-teman. Nah, jadi memang
Memang begitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Karena kadang saya sengaja memang jalan supaya sehat gitu loh. Karena di sini dingin, semakin Anda nggak bergerak, semakin dingin teman-teman. Itu caranya. Jadi teman-teman, ini saya juga belum sempat ucapkan selamat pagi ke semua teman-temannya. Nah itulah saya orangnya ya, kalau saya teringat apa yang penting perlu dibagikan, itu langsung saya rekam gitu loh. Jadi vlog saya itu nggak di nggak diatur-atur gitu loh. Jadi pagi ini saya bangun pagi teringat ini ya, masalah ini, baru saya karena baca satu komentar juga sih. Kebetulan komentar yang terbaca di HP saya pas saya bangun pagi itu yang mengenai jalan, kenapa harus jalan jauh-jauh ke supermarket gitu loh. Jadi apa, ada yang baik sekali ya bilang kenapa nggak naik sepeda. Ya kenapa-kenapa itu ada sebabnya semua teman-teman. Makanya teman-teman ikutin terus, pantau terus vlog saya ya. Dan saya orangnya suka dadakan, kadang saya upload nggak sesuai dengan jam dan hari yang biasa saya upload juga sih gitu. Jadi pagi ini saya cuman berbagi tentang hal inilah. Jadi kita bisa hemat dari ini loh, dari ikutin survei marketingnya di online. Nah ini milik perusahaan orang Jerman, teman-teman, milik Jerman sangat besar ya, dia punya perusahaan. Ini researchnya sudah lama sekali dia dulu bikin. Jadi ini untuk apa, mensurvei ya. Nah sampai itu ya, dia ada kasih mesinnya kalau si Raina atau kami nonton TV, satu keluarga ini nonton TV ya, itu nonton acara apa ya, itu ada mesinnya kita tekan ya. Artinya sepertinya kita nonton apa saja pun lapor ke dia gitu loh. Tapi ya ini masing-masing orang teman-teman, ada banyak orang Jerman ya yang kita bagikan tentang ini, mereka sangat konservatif, mereka nggak mau urusan pribadi mereka, beli apa, nonton apapun harus kasih tahu. Nah, padahal company survei ini nggak peduli Anda siapa, dia cuma mau lihat berapa orang yang suka nonton ini, berapa orang. Jadi itu untuk R&D teman-teman, untuk research and development. Jadi semuanya ini ya, company ini bisa menggunakan ini untuk menjual data ya, artinya itu dia bisa membantu perusahaan-perusahaan lain yang melakukan bisnis yang lain. Jadi kalau Anda mau buka restoran atau mau buka imbis atau mau buka hotel, itu mau buka program apa, pokoknya banyak lah ya yang digital-digital itu. Jadi mereka dapat uangnya dari sini, karena kalau mereka nggak kumpulin data dari rakyat biasa, mereka kan nggak tahu gimana pasarnya di Jerman gitu loh teman-teman. Buat suami sih dia nggak apa-apa masalah ini. Jadi apa? Jadi win-win situation lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik, itu nama company-nya GFK teman-teman. Saya harus banyak tanya lagi dengan suami ya, karena saya nggak mengurus hal-hal ini. Jadi saya untuk detailnya nanti saya bisa tanya, kalau teman-teman pengen tahu, tanya saja di komentar, nanti saya kumpulin komentarnya ya, saya tanya suami, kalau sudah pasti nanti saya bikin khusus buat video ini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ya. Si suami ya sudah tungguin saya untuk makan pagi. Saya basuhan dulu, sikat gigi dulu ya teman-teman. Oke, bye-bye. I love you.